Bukan rahasia lagi kalau di bumi ini ada lebih banyak air daripada daratan. Sekitar 71% dari planet kita terdiri dari air dan hanya sekitar 29% yang berupa daratan. Ada begitu banyak air sehingga dari luar angkasa planet kita tampak biru dengan percikan kecil hijau, kuning, dan putih. Tapi mari kita bayangkan sebentar kalau semuanya telah berubah dan sekarang di mana dulu ada benua, ada air dan seluruh lautan telah menguap menunjukkan permukaan yang keras. Apakah Anda pikir umat manusia akan bahagia dan masalah overpopulasi penduduk akan terpecahkan? Saya memutuskan untuk melakukan penelitian dan sekarang saya akan beritahu Anda hasil dari ini. Bagi Anda yang selalu kedinginan, ada kabar gembira. Di bumi yang sebagian besar terdiri dari daratan, suhu udara akan meningkat secara signifikan. Pastinya, lautan yang sebelumnya menempati area seluas hampir 361 juta kilometer atau 139 juta mil akan menghilang. Tapi ini dulu menyerap lebih dari 90% panas berlebih dari atmosfer dan berfungsi sebagai penghalang utama untuk perubahan iklim yang tiba-tiba di planet kita. Sekarang, dengan kurang dari setengah jumlah air di bumi seperti sebelumnya, kemampuan laut untuk menyerap panas juga akan turun dari 90% menjadi 37%. Mulai sekarang, matahari tanpa ampun akan membakar bumi secara bertahap, menghilangkan vegetasi dan mengubahnya menjadi satu gurun besar. Iklim yang kurang lebih ringan hanya akan bertahan di daerah pesisir. Dan di daerah lain, orang selamanya bisa melupakan pakaian hangat, bermain ski, dan bermain bola salju. Kutub bumi juga dapat mengucapkan selamat tinggal pada lapisan salju yang berusia berabad-abad, dan konsep gletser hanya akan tetap berada dalam buku teks sejarah dan ingatan para saksi mata. Seluruh lapisan es di planet kita akan mencair dan setiap area di dekatnya akan kebanjiran. Komposisi udara pastinya akan berubah. Sejumlah kecil ganggang di lautan baru tidak akan mampu mengendalikan konsentrasi karbon dioksida di atmosfer dan menghasilkan oksigen yang cukup seperti sebelumnya. Vegetasi laut juga harus beradaptasi dengan kondisi baru ini, karena lautan akan menjadi jauh lebih hangat. Di udara akan ada lebih banyak karbon dioksida dan lebih sedikit oksigen. Efek rumah kaca akan meningkat dan bumi akan menjadi lebih hangat. Udara panas yang tidak jenuh dengan oksigen membuat kita susah bernafas. Ternyata bahkan ketika tingkat oksigen di udara turun menjadi 10 hingga 14%, kesejahteraan psikologis kita dipertaruhkan. Perubahan irreversibel dalam tubuh dimulai. Ketika dikurangi menjadi 6%, kematian sudah dekat. Tapi mungkin itu tidak akan terlalu buruk. Umat manusia akan dapat beradaptasi dengan menyerap CO2 dengan instalasi khusus dan menjelajah di luar ruangan hanya dapat dilakukan dengan tangki oksigen. Bagaimanapun, kondisi tersebut tidak bisa disebut nyaman seumur hidup. Tapi apa yang akan terjadi dengan fauna kita? Ini menimbulkan kejutan besar. Sayangnya, herbivora hampir sepenuhnya menghilang. Tidak ada yang bisa mereka makan, tapi jelas akan ada lebih banyak karnivora. Hewan berdarah dingin akan dapat beradaptasi karena mereka tahu bagaimana mengubah suhu tubuhnya tergantung pada suhu lingkungan. Ular dan kadal akan meliputi planet ini, tetapi burung dan mamalia akan mati atau melakukan lompatan evolusioner. Untuk bertahan hidup, mereka harus beradaptasi. Ikan dari lautan tentu saja tidak akan hilang, tetapi ikan komersial dapat menjadi lebih kecil karena perubahan suhu dari peningkatan keasaman air. Sejumlah besar penduduk dunia akan hidup tanpa mata pencaharian karena hanya segelintir orang terpilih yang tinggal di wilayah pesisir yang dapat terlibat dalam perikanan dan pertanian. Beberapa daerah akan berkembang, sementara yang lain akan dipaksa untuk bertahan hidup, berjuang dengan efek perubahan iklim, kelaparan, kehausan, dan kemiskinan. Kemungkinan besar ini tidak akan bertahan lama. Dalam keputusasaan, orang akan berjuang mendapatkan tanah yang lebih cocok untuk kehidupan. Meskipun kita akan menemukan lebih banyak lahan yang tersedia, situasi ini jelas tidak cocok untuk kehidupan normal.
Kekeringan yang meluas akan mempengaruhi pasokan air tawar kita. Ini akan menjadi sumber daya yang paling langka dan mahal. Umat manusia mungkin harus benar-benar beralih ke konsumsi air laut desalinasi atau mencari sumber segar baru, misalnya tersembunyi di bawah tanah atau di bawah lautan. Landscape planet kita juga akan berubah tanpa bisa dikenali. Bisakah Anda bayangkan berapa banyak gunung bawah laut dan gunung berapi yang tersembunyi di bawah permukaan laut? Saya sendiri sih takut membayangkannya, karena manusia hanya mempelajari 2 hingga 5% dari kedalaman lautan kita. Jadi pasti ada banyak kejutan. Misalnya, pada 11 November 2018 lalu, terjadi peristiwa seismik besar di kawasan Kepulauan Mayotte di Samudra Hindia. Ini adalah kejutan, tetapi hampir tidak ada yang menyadarinya, kecuali sensor khusus. Letusan terjadi terlalu dalam di bawah air. Sekarang apa yang akan terjadi jika ini terjadi di darat? Ada lebih dari 1 juta gunung berapi bawah laut di bumi. Meskipun para ilmuwan percaya kebanyakan dari mereka telah lama punah, itu hanya dugaan. Ketika bumi memutuskan untuk mengekspos mereka, menunggu belas kasihan alam tidak akan ada gunanya. Fakta-fakta ini sudah berbicara banyak. Setiap tahun gunung berapi bawah laut memuntahkan 12 hingga 15 kali lebih banyak magma daripada semua letusan gunung berapi di darat. Tanah merah panas akan tertimbun pegunungan tinggi. Di dunia baru ini, rantai pegunungan terpanjang di bumi akan muncul. Kita berbicara tentang Mid-Ocean Ridge yang tidak lagi ada hubungannya dengan lautan. Ini akan membentang sejauh 60.000 km atau 37.282 mil di seluruh dunia. Dan Mount Everest, meski terlihat dari permukaan air yang membanjiri Eurasia, akan kehilangan statusnya sebagai puncak tertinggi di dunia. Bagaimanapun, itu adalah yang tertinggi hanya di atas permukaan laut. Gelar ini akan diteruskan ke Mauna Kea di Pulau Hawaii, yang sebagian besar sekarang berada di bawah air. Jika kita menghitung ketinggian gunung ini bukan dari permukaan laut tetapi dari dasar laut, maka tingginya 10.203 meter atau 33.474 kaki. Itu adalah 1.355 meter atau 4.445 kaki lebih tinggi dari Mount Everest. Namun akan ada kesempatan unik untuk bertamasya ke tempat di mana Palung Mariana dulunya berada. Bayangkan saja betapa menyenangkan melesat ke dalam celah yang pernah menjadi bagian terdalam dari air di bumi. Ketiadaan air akan mengungkap banyak misteri yang pernah disembunyikan oleh lautan pada suatu waktu. Ribuan kapal perang dari berbagai era yang dulu tertutup air sekarang akan menjadi pameran museum terbuka. Di sebelah mereka, ratusan kota bawah laut akan hidup kembali, dan yang paling penting, umat manusia akhirnya akan menemukan di mana kota Atlantis yang hilang berada. Sangat disayangkan bahwa semua mahakarya manusia di benua akan selamanya tenggelam di bawah air. Orang-orang harus membangun kembali Taj Mahal di tempat lain, mendirikan Machu Picchu, membangun tembok besar Cina dengan balok-balok baru, dan menempa menara Eiffel lain. Sayangnya, jangan berharap untuk ikut bertamasya ke tempat wisata bawah laut yang baru, mengingat kedalaman lautan akan sulit untuk mencapai bahkan gedung tertinggi di bumi saat ini, gedung pencakar langit Burj Khalifa di Uni Emirat Arab. Namun, perjalanan tentu akan menjadi lebih mudah dan murah. Bentuk transportasi yang paling populer adalah melalui darat. Dunia akan diselimuti jaringan kereta api dan jalan raya. Dan mengingat peningkatan tajam dalam jumlah tanah, Anda bisa melupakan kemacetan lalu lintas. Kota-kota akan menjadi lebih luas, dan meskipun udara akan panas, pasti akan bebas dari polusi industri, dan mereka yang terbiasa hidup dalam kondisi padat akhirnya bisa bernafas lega. Pertanyaan besarnya adalah, apakah manusia akan tetap sama seperti sebelumnya? Bagaimanapun, segala sesuatu di sekitar kita akan berubah tanpa bisa dikenali. Tubuh kita adalah 60% air, tetapi di lingkungan baru ini akan sangat sulit untuk menjaga keseimbangan air. Jelas, anatomi tubuh akan mulai beradaptasi untuk bertahan hidup di dunia di mana jumlah air tawar dapat diabaikan.
Seperti apa bentuk tubuh manusia baru itu sulit dibayangkan, tetapi sangat mungkin secara lahiriah itu akan menjadi sesuatu yang sama sekali asing tanpa estetika apapun. Kemungkinan besar kita akan beradaptasi dengan realitas baru kita. Lagi pula, bahkan sekarang ada suku langka yang tinggal di gurun. Sementara itu, untungnya kita hidup di dunia yang familiar, di mana lautan masih membasuh pantai kita dan menjaga iklim kita tetap sejuk dan hidup kita nyaman dan bahagia. Dan alangkah baiknya jika kita menghargainya. Apakah Anda ingin mencoba hidup selama sehari di dunia di mana lautan telah menjadi danau garam besar dan di mana hanya ada satu benua besar yang terhubung? Beritahu kami di komentar. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel kami agar tidak ketinggalan video menarik berikutnya.